Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka kalau ada ratusan aktivis dari seluruh dunia, termasuk Greta Thunberg, yang nekat berlayar dengan kapal kecil menuju Gaza. Bayangin deh, di era serba modern ini, mereka memilih laut sebagai jalan perjuangan, padahal sudah tahu bakal dihadang kapal perang Israel. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa orang-orang dari berbagai negara rela ambil resiko segede itu demi Gaza, padahal mereka sendiri nggak punya hubungan langsung dengan konflik di sana? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Gelombang Laut Tengah berkilau diterpa sinar matahari sore ketika deretan kapal kecil hingga menengah mulai meninggalkan dermaga-dermaga di Eropa. Dari Barcelona, Genoa, Tunis hingga Catania, mereka bergabung dalam sebuah konvoi yang oleh penyelenggaranya disebut Global Sumut Flotilla. Nama ini mengandung makna perlawanan dan keteguhan, simbol dari tekad ratusan aktivis internasional untuk menantang blokade laut Israel terhadap Gaza. Jumlah mereka mencapai sekitar 500 orang, sebuah angka yang mengundang perhatian karena di dalamnya terdapat tokoh-tokoh ternama yang suaranya kerap menggema di panggung dunia. Salah satunya adalah Greta Thunberg, aktivis muda asal Swedia yang selama ini dikenal karena kritik tajamnya terhadap ketidakadilan iklim. Kehadirannya di atas kapal flotilla memberi bobot moral, seakan mengingatkan bahwa perjuangan kemanusiaan lintas isu tak bisa dipisahkan. Namun perjalanan ini sejak awal bukanlah pelayaran yang damai. Dari laporan yang didapatkan media, drone tak dikenal diduga milik militer Israel terbang rendah di sekitar jalur konvoi, memantau, bahkan beberapa kali memutus sinyal komunikasi antar kapal. Para awak kapal melaporkan adanya gangguan teknis yang janggal, meski mereka tetap berusaha menjaga arah menuju jalur yang ditetapkan. Satu persatu, kapal yang lebih kecil mengalami kerusakan mesin dan terpaksa bergabung dengan kapal pendukung yang lebih besar. Bagi penyelenggara flotilla, perjalanan ini lebih dari sekedar mengirim bantuan makanan atau obat-obatan. Kargo yang dibawa sejatinya berukuran kecil, simbolis belaka. Tetapi pesan yang hendak mereka sampaikan jauh lebih besar. Blokade laut yang diberlakukan Israel sejak bertahun-tahun telah menutup pintu bagi warga Gaza untuk mendapatkan akses layak terhadap kebutuhan dasar. Melalui aksi ini mereka ingin menunjukkan bahwa warga sipil dari seluruh dunia berani mengambil risiko untuk menegakkan hak kemanusiaan. Ketika kapal-kapal itu bergerak semakin jauh dari pantai Eropa, tensi mulai meningkat. Stasiun radio maritim mencatat adanya pesan peringatan yang dilayangkan dari pihak Israel. Nada suaranya tegas, menyebut bahwa siapapun yang mencoba memasuki zona maritim Gaza akan dianggap melakukan pelanggaran keamanan. Namun bagi para aktivis, peringatan itu tidak menghentikan langkah. Mereka menyebut laut internasional sebagai ruang bebas yang sah untuk dilintasi, dan hak mereka untuk mengirimkan bantuan tidak boleh dibungkam. Di beberapa kota Eropa, layar televisi menayangkan cuplikan langsung dari perjalanan flotilla. Ratusan orang berkumpul di alun-alun, menyalakan lilin, menyanyikan lagu solidaritas, dan menunggu kabar dari kerabat atau sahabat mereka yang ikut berlayar. Suasana itu seperti menghidupkan kembali ingatan akan flotilla tahun-tahun sebelumnya, ketika kapal-kapal bantuan juga berusaha menembus blokade dengan risiko besar. Gelambang politik pun ikut bergulung. Pemerintah Italia dan Yunani menyuarakan kekhawatiran, mendesak Israel agar tidak melukai para peserta flotilla. Mereka menekankan bahwa keberadaan warganya di atas kapal memberi tanggung jawab konsuler yang tak bisa diabaikan. Namun suara pemerintah seringkali kalah dengan suara rakyat yang terus mengalir di jalanan, menyerukan dukungan bagi mereka yang berlayar. Sementara itu, di dalam kapal flotilla, suasana campur aduk. Ada rasa tegang, cemas, sekaligus bangga. Para aktivis tahu bahwa setiap jam yang mereka lalui membawa mereka semakin dekat pada kemungkinan intersepsi. Namun mereka juga sadar, sorotan dunia kini sedang tertuju. Kamera, ponsel, dan siaran langsung mereka menjadi saksi perjalanan yang penuh risiko. Dan dari kejauhan Laut Tengah tetap bergelora, seakan menjadi panggung besar bagi benturan antara tekad kemanusiaan dan tembok kekuatan militer yang sudah lama berdiri. Hari itu, langit Laut Tengah berubah menjadi saksi tegang ketika kapal-kapal flotilla mulai memasuki jalur yang semakin dekat dengan perairan Gaza. Sinyal komunikasi dari beberapa kapal mendadak melemah, sebagian bahkan terputus. Para aktivis segera menyadari bahwa ini bukan gangguan biasa. Dari kejauhan, siluet kapal perang Israel tampak mendekat. Suara peringatan terdengar di radio maritim. Hentikan pelayaran,
kalian akan diintersepsi. Kalimat singkat namun dingin itu menandai dimulainya babak baru. Beberapa kapal flotila terus melaju menolak perintah. Bagi mereka, menyerah berarti gagal menyampaikan pesan kemanusiaan yang sejak awal menjadi tujuan. Tak lama kemudian, manuver cepat dilakukan oleh kapal patroli Israel. Mereka mengelilingi kapal utama, memotong jalur, dan menekan laju flotila. Dari dek kapal bantuan, aktivis melambaikan spanduk dan berteriak agar dunia menyaksikan. Kamera ponsel dan perangkat siaran langsung terus bekerja mengabadikan setiap detik yang penuh ketegangan. Di tengah situasi itu, laporan menyebutkan pasukan khusus Israel, Shayetet 13, sudah bersiap. Unit elit Angkatan Laut ini dikenal dengan keahlian operasi boarding, intersepsi, dan penyerbuan di laut. Beberapa saksi mata mengatakan melihat speedboat hitam bergerak cepat membawa pasukan bersenjata lengkap mendekati salah satu kapal flotila. Suasana di dalam kapal berubah sunyi, hanya terdengar detak mesin dan teriakan komando dari arah luar. Benturan tak terhindarkan. Dalam hitungan menit, pasukan Israel naik ke dek, memerintahkan seluruh aktivis duduk dengan tangan terlihat. Kamera yang sempat merekam kejadian ini memperlihatkan suasana panik, jeritan, dan suara keras senjata yang ditembakkan ke udara sebagai peringatan. Aktivis mencoba tetap tenang, sebagian meneriakan pesan damai, sebagian lagi menunduk pasrah. Greta Thunberg yang berada di salah satu kapal dilaporkan ikut diamankan. Kehadirannya membuat liputan media internasional semakin besar. Foto-foto dirinya dalam situasi intersepsi langsung tersebar luas, memicu reaksi publik yang tak terbendung. Israel kemudian merilis pernyataan bahwa semua aktivis dalam kondisi aman, meski mereka ditahan sementara di pelabuhan Asdod. Bagi pemerintah Israel, flotila hanyalah provokasi politik yang membahayakan keamanan. Mereka menegaskan bahwa blokade laut sah diberlakukan untuk mencegah masuknya senjata ke Gaza. Namun bagi para aktivis, intersepsi ini justru bukti nyata bagaimana jalur kemanusiaan ditutup dengan kekuatan militer. Di Eropa, berita tentang intersepsi langsung menguasai layar televisi. Tayangan memperlihatkan gambar-gambar buram dari dek kapal yang dipenuhi pasukan bersenjata. Di studio berita, analis internasional menyebut langkah Israel ini beresiko besar. Tidak hanya menambah kecaman dunia, tetapi juga memicu pertanyaan serius tentang legalitas tindakan tersebut di laut internasional. Sementara itu, para keluarga aktivis menunggu kabar dengan cemas. Mereka berkumpul di pusat informasi yang dibuka oleh panitia flotila, berharap ada konfirmasi resmi tentang kondisi kerabat mereka. Pesan-pesan solidaritas mengalir deras, dari media sosial hingga jalanan, menyalakan api protes yang lebih luas. Israel bagaimanapun tampak tak bergeming. Armada mereka tetap berjaga, memastikan tidak ada satupun kapal dari flotila yang bisa mendekati garis pantai Gaza. Laut menjadi garis pertarungan yang tak kasat mata, antara idealisme kemanusiaan dan tembok kekuasaan yang sudah lama berdiri. Kabar intersepsi flotila pro-Palestina langsung menyebar ke seluruh dunia. Dari Eropa hingga Asia, media menyorot langkah militer Israel yang dinilai berlebihan terhadap ratusan aktivis sipil. Italia dan Yunani menjadi dua negara pertama yang bersuara keras. Mereka mendesak Israel agar tidak melukai para peserta flotila, menegaskan perlindungan konsuler bagi warga negara mereka, dan menuntut kepastian keselamatan. Pernyataan itu disiarkan hampir bersamaan, seolah menjadi alarm diplomasi darurat yang tidak bisa diabaikan. Italia bahkan mencoba mengajukan usulan kompromi. Pemerintah di Roma menyampaikan ide agar bantuan dari flotila diserahkan ke lembaga gereja untuk kemudian disalurkan ke Gaza. Namun, usulan itu ditolak oleh penyelenggara flotila, yang menilai bahwa gagasan tersebut justru mengaburkan pesan utama misi, menembus blokade laut yang selama ini dianggap sebagai bentuk hukuman kolektif. Penolakan itu mempertegas bahwa, bagi para aktivis, keberanian menghadapi resiko jauh lebih penting dibandingkan menyerahkan amanat mereka lewat jalur lain. Di dalam negeri Italia sendiri, dukungan rakyat meluas. Serikat Pekerja mengumumkan aksi mogok umum, sementara kelompok Solidaritas Palestina memenuhi alun-alun dengan spanduk dan teriakan protes. Di Roma, stasiun kereta utama bahkan sempat diblokade oleh ratusan demonstran. Mereka menuntut agar pemerintah tidak hanya memberi pernyataan, tetapi juga menekan Israel secara nyata. Gambaran serupa juga terlihat di kota-kota Eropa lain.
Bendera Palestina berkibar di depan gedung-gedung pemerintahan, sementara mural baru bermunculan di tembok jalanan, melukiskan kapal flotila sebagai simbol perlawanan damai. Di sisi lain, pemerintah Israel berdiri kokoh dengan sikap keras. Perdana Menteri Netanyahu dalam konferensi pers menyatakan flotila tidak akan diizinkan masuk ke Gaza dengan alasan keamanan nasional. Ia menuding sebagian penyelenggara flotila memiliki hubungan dengan Hamas. Klaim itu segera dibantah oleh panitia yang menegaskan bahwa semua peserta adalah relawan sipil tanpa agenda militer. Namun narasi itu terus digulirkan, menjadi senjata retorika untuk membenarkan intersepsi. Persiapan militer Israel pun menunjukkan keseriusan. Di kota Ashdod, ratusan personel dikerahkan, ambulans dan kendaraan medis disiagakan, menandakan bahwa pemerintah mereka memperkirakan kemungkinan benturan fisik. Kehadiran unit elit Shayetet 13 mempertegas pesan bahwa Israel siap menggunakan kekuatan penuh jika dianggap perlu. Bagi banyak pihak, langkah ini seakan menghidupkan kembali bayangan tragedi flotila tahun 2010, ketika serangan serupa menelan korban jiwa. Di ruang diplomasi internasional, perdebatan makin panas. Analis hukum internasional mempertanyakan legalitas blokade laut yang menutup akses bantuan kemanusiaan. Sebagian menyebut langkah Israel melanggar hukum maritim. Sementara yang lain berpendapat blokade dapat dibenarkan dalam konteks keamanan. Perdebatan itu menjadikan flotila bukan hanya isu kemanusiaan, tetapi juga ujian bagi tatanan hukum internasional. Di tengah hiruk-pikuk diplomasi dan protes global, para aktivis yang ditahan tetap menjadi pusat perhatian. Gambar Greta Thunberg yang digiring di dek kapal Israel menyebar luas, menjadi simbol bahwa isu Gaza kini menembus batas-batas baru. Tidak hanya isu Timur Tengah, tetapi juga menyentuh jantung perdebatan global tentang hak asasi, kebebasan sipil, dan keberanian menghadapi kekuasaan militer. Laut Tengah akhirnya bukan lagi sekedar jalur pelayaran, melainkan panggung pertarungan narasi. Satu pihak menyebutnya provokasi, pihak lain menyebutnya misi kemanusiaan. Dan di antara ombak yang terus bergulung, dunia menunggu bagaimana babak berikutnya akan bergulir, di meja diplomasi maupun di jalanan yang dipenuhi suara rakyat. Flotila pro-Palestina kali ini kembali mencatat sejarah. Bukan hanya tentang kapal yang berlayar di tengah Laut Tengah, tetapi tentang bagaimana suara kemanusiaan mencoba menembus tembok blokade. Di setiap dek kapal, di setiap teriakan aktivis, dunia melihat bahwa keberanian sering lahir dari keyakinan sederhana, bahwa setiap manusia berhak atas kehidupan yang layak. Dan seperti ombak yang tak pernah berhenti memukul pantai, kisah flotila ini akan terus bergema, meninggalkan jejak pertanyaan, kecaman dan solidaritas di berbagai belahan dunia. Terima kasih sudah menyimak narasi ini bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.